pemberhentian tidak dengan hormat PTDH sebagai anggota Polri. Seolah-olah senjata api itu digunakan tidak semestinya dan dibuat gagah-gagahan saja. Akibat ulah dan perbuatan yang tidak profesional dari anggota kami. Pada kesempatan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya keluarga besar almarhum Ananda Gama. Penembakan berujung kematian yang dilakukan oleh polisi kembali terjadi. Nyawa seorang warga sipil dan seorang anggota Polri melayang akibat timah panas dari senjata api milik aparat kepolisian. Pelanggaran HAM yang dilakukan aparat penegak hukum kian mengkhawatirkan. Mengapa kasus ini terus berulang? Apa yang salah dari institusi Korps Bayangkara ini? Bersama saya, Nadia Valeri, inilah iNews Files. Publik kembali dikejutkan dengan peristiwa polisi tembak polisi yang terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat pada Jumat dini hari 22 November 2024. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar ditemukan tewas di pelataran parkir Mapolres Solok Selatan dengan luka tembak di bagian kepala sebelah kanan. Usai dibedil oleh Kabak Ops AKP Dadang Iskandar. AKP Dadang tega menembak AKP Rianto karena korban tidak mengindahkan permintaan pelaku untuk membantu rekannya yang diamankan oleh korban dalam penertiban tambang ilegal Galian C. Terkait dengan perannya di dalam kegiatan tambang ini akan kita dalami. Yang bersangkutan minta tolong kepada Pak Kabak untuk bisa membantu. Sebelum peristiwa tragis itu terjadi, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Rianto Ulil Ansyar menangkap seorang diduga pelaku tambang ilegal Galian C di wilayah hukum Solok Selatan. Belakangan diketahui AKP Dadang kecewa atas penangkapan itu. Saat itu AKP Rianto pergi keluar ruangan untuk mengambil ponsel yang tertinggal di dalam mobilnya. Sementara AKP Dadang membuntuti AKP Rianto dari belakang. Saat di parkiran, AKP Dadang langsung menembak AKP Rianto dari jarak dekat sebanyak 2 kali. Tembakan di kepala itu langsung menyebabkan korban tewas di tempat. Tak hanya itu, usai menembak mati koleganya, AKP Dadang juga menembaki rumah dinas Kapolres Solok Selatan, AKBP Arif Mukti, sebanyak 7 kali. Ditemukan 6 selongsong peluru dan 7 lubang yang menembus kaca rumah Kapolres Solok Selatan, yang berjarak sekitar 25 meter dari Mapolres Solok Selatan. Mengapa penembakan berujung kematian oleh polisi masih terus berulang? Saat ini sudah bersama saya Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies atau ISES. Pak Bambang, ini fenomena yang terjadi lagi, penembakan berujung kematian oleh polisi. Seperti apa ISES mengamati fenomena ini? Ya, saya melihatnya sangat memprihatinkan ya, dan ini harusnya menjadi bahan evaluasi secara menyeluruh oleh kepolisian, karena ini bukan penembakan yang pertama kali, tapi yang sudah sering kali berulang, dan korbannya bukan hanya masyarakat biasa, tapi juga di internal kepolisian. Ada problem sistemis di kepolisian, peraturan-peraturan di kepolisian itu sudah sangat banyak, tapi faktanya kasus-kasus ini terus terjadi, dan ini menunjukkan bahwa kontrol dan pengawasan kepolisian itu tidak berjalan dengan baik dan benar.
Oke, ini kan arogansi yang terjadi utamanya juga untuk aparat yang memegang senjata api. Perlukah ada evaluasi screening terkait dengan siapa yang bisa menggunakan senpi untuk tindakan tegas terukur? Senjata api itu adalah salah satu perangkat di kepolisian yang digunakan melakukan tindakan tegas kepada seseorang yang diduga pelaku kejahatan gitu. Makanya penggunaannya harus melalui prosedur yang ketat gitu. Pemanfaatannya, penggunaannya itu harus sesuai dengan tugas. Kalau selama ini kan seolah-olah senjata api itu digunakan tidak semestinya dan dibuat gagah-gagahan saja gitu loh. Ada trigger yang membuat emosi, kemudian memuncullah arogansi dan menggunakan senjata api itu. Karena melekat pada fungsi, setelah fungsi itu tidak dilakukan, itu harus disimpan di logistik kepolisian gitu. Harus disimpan di situ. Jadi tidak setiap kali personel kepolisian itu diberikan senjata api. Oke, tapi perlu diperketat atau tidak Pak Bambang melihatnya terkait dengan evaluasi, tes psikologi, supaya polisi ini tidak menggunakan senjata api untuk gagah-gagahan saja? Ya, memang harus jelas harus diperketat. Tes psikologi harus dilakukan secara berkala. Aturannya memang sudah ada, 6 bulan sekali harus ada tes. Tapi faktanya kan tidak demikian. Tes tidak dilakukan berkala, kemudian kadang-kadang bagi yang senior tidak dilakukan sama sekali. Ini kan jadi menyedihkan gitu. Dan kemudian terkait dengan fungsi penugasan tadi, seseorang yang berada di administrasi itu di persenjatai kan buat apa gitu kan, nggak penting. Reserse misalnya karena resikonya tinggi, bolehlah membawa senjata api. Itu pun juga harus ada melekat pada tugas operasional tadi. Ketika sudah tidak bertugas ya harus disimpan. Dan kemudian atasan yang memberikan tugas itu pun juga harus selalu melakukan kontrol dengan melakukan apel senjata setiap pagi atau setiap malam seperti itu. Usai menembak rekannya hingga tewas, AKP Dadang Iskandar dipecat dari Polri. Sanksi administratif yaitu A. Penempatan pada tempat khusus di ruang Patsus Bitpropam Polda Sumbar selama 2 hari dan pemberhentian tidak dengan hormat PTDH sebagai anggota Polri. Sementara Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono mengatakan penangkapan pelaku tambang ilegal yang dilakukan oleh AKP Rianto Ulil atas perintah dari dirinya. Sebelumnya Kapolda Sumbar memberikan TR kepada 19 Polres yang ada di Sumatera Barat untuk menindak pelaku tambang ilegal di wilayahnya, termasuk di Solok Selatan. Ini kan sebagian juga penegakan hukum, ini kan perintah saya. Dari Sentul itu Pak Presiden menyampaikan itu, kemudian Pak Kapolri menindaklanjuti, saya langsung membuat TR untuk seluruh jajaran 19 Polres Pak, bagi yang diketahui ada ilegal itu silakan babak habis. Satu di antaranya Solok Selatan ini. 3 hari usai penembakan AKP Rianto, Polda Sumatera Barat akhirnya menutup tambang galian C yang berada di Batang Bangko, tepatnya di Jorong Bangko, Bentiang Nagari Bomas, Sungai Pagu, Solok Selatan, Sumatera Barat. Diduga tambang galian C ini menjadi akar yang menyebabkan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan gugur saat bertugas. Karena kita tegaskan bahwa yang ilegal itu terbukti dengan bukti permulaan yang cukup, ya akan kita proses tuntas. Seperti yang dilakukan oleh tersangka korban ini, tetap akan kita lanjutkan. 1 unit alat berat yang berada di lokasi tambang bersama 2 orang pelaku yang ditangkap sebelumnya oleh AKP Rianto Ulil Ansyar turut diamankan. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah almarhum AKP Rianto Ulil Ansyar tiba di rumah duka. Benarkah sebelum meninggal AKP Rianto sempat berwasiat? Selengkapnya hanya di iNews Files sesaat lagi. Waktu bulan lalu datang, menurut mamanya dia mohon doanya karena tugasnya dia yang berat.
Usai menempuh perjalanan selama 9 jam dari Padang, Sumatera Barat, jenazah AKP Rianto Ulil Ansyar tiba di Terminal Kargo Bandara Sultan Hasanuddin. Kedatangan jenazah disambut dengan upacara kedinasan Polri yang dipimpin langsung oleh Kabag SDM Polrestabes Makassar AKBP Muhammadok dan dihadiri sejumlah petinggi dari Polda Sulawesi Selatan dan Polda Sumatera Barat. Isak tangis keluarga pecah menyambut kedatangan jenazah Ajun Komisaris Polisi Rianto Ulil Ansyar di rumah duka di Jalan Antang Raya Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelum tragedi penembakan, korban sempat meminta doa keluarga usai mendapatkan tugas yang dinilai cukup berat. Almarhum ini kan orangnya paling baik sama keluarga, penyayang, semua kesehatan taat beribadah, tugas loyal sekali, berani orang Makassar bilang, biar risikonya itu dia. Cuma pesan waktu bulan lalu datang, menurut mamanya dia mohon doanya untuk karena tugasnya dia berat. Di mata keluarganya, almarhum AKP Rianto merupakan sosok pemberani dan bertanggung jawab saat bertugas sebagai polisi. Selain itu, almarhum juga dikenal baik dan sayang keluarga. Keluarga tak menyangka korban harus meregang nyawa dengan cara yang tragis. Tentunya kami sangat prihatin, kaget ya. Tidak disangka ini anak pergi dengan peristiwa kejadian macam itu. Iya. Di mana anak ini kan melaksanakan tugas yang baik. Iya. Tapi ada oknum yang mungkin terlibat dalam tambang galian C sana itu. Iya. Jadi tidak puas penanganan ini. Ya. Sudah emosi dia. Almarhum AKP Rianto Ulil Ansyar merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 2012 dan mulai menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Solok Selatan sejak 24 November 2023 lalu. Bagaimana pengusutan kasus penembakan yang menyebabkan kematian oleh anggota kepolisian? Saat ini sudah bersama saya anggota Komisi Kepolisian Nasional Supardi Hamid. Kasus yang menghebohkan di Solok Selatan karena konflik internal sesama anggota polisi, akhirnya ada satu anggota Polri yang tewas dan diduga motifnya ini karena membackingi tambang ilegal. Bagaimana Kompolnas juga mengusut kasus ini? Ya, kasus ini juga sedang berproses. Ya, kalau etiknya sudah selesai kemarin, yang bersangkutan sudah di PTDH, artinya ada tindakan yang memang secara etik melanggar etik secara berat gitu ya, sampai kemudian di PTDH. Dan kemudian kita juga melihat peristiwa ini sebagai gambaran yang lebih luas lagi. Kita tidak melihatnya dalam satu peristiwa saja, bahwa ini ada mekanisme yang harus dilakukan lebih ketat lagi, terutama adalah pengawasan dalam penggunaan senjata gitu ya, kemudian memastikan pengawasan melekat itu betul-betul dilaksanakan pada semua tingkatan, sehingga kemudian kasus-kasus semacam ini tidak lagi terulang. Karena kalau sampai ada kemudian personil polisi terlibat pada kegiatan ilegal, maka ini perlu dilakukan evaluasi terkait misalnya dengan penempatan personil. Apakah yang bersangkutan sudah ditempatkan terlalu lama di situ sehingga kemudian memiliki engage dengan pelaku-pelaku kegiatan ilegal. Ini juga dalam mekanisme SDM perlu dipertimbangkan kembali terkait dengan tour of duty, tour of area di dalam manajemen sumber daya manusia. Oke, ini kan terkait dengan motif kalau benar karena ada masalah membackingi pelaku tambang ilegal. Bagaimana kemudian ini membuka ada kesalahan sistem dari pengawasan juga di internal Polri-nya. Bagaimana kemudian evaluasinya? Pak Supardi tadi Anda menyebut seharusnya tour of duty bisa lebih, penyegaran lebih banyak dilakukan gitu.
Ya, dari sisi pengawasan memang pengawasan melekat itu yang paling penting karena pengawasan ini kan berlaku efektif terus-menerus gitu ya. Kemudian dari sisi evaluasi terhadap SDM juga perlu dilakukan secara terus-menerus, dilakukan secara berkala, mengevaluasi penempatan mereka sehingga kemudian tidak mendorong mereka untuk terlibat pada kegiatan-kegiatan di tempat mereka bertugas yang kegiatan semacam itu adalah kegiatan ilegal misalnya. Jadi langkah-langkahnya harus betul-betul langkah yang tidak hanya pada kasus ini, pada banyak kasus juga harus dipastikan agar peristiwa semacam ini tidak terjadi gitu ya. Oke. Usai penembakan tragis, jenazah AKP Rianto Ulil Anchar dimakamkan di Taman Makam Sirina PC, Makassar, Sulawesi Selatan. Kapolri juga memberikan kenaikan pangkat luar biasa anumerta kepada AKP Rianto Ulil yang gugur dalam bertugas. Proses pemakaman AKP Rianto Ulil dilakukan secara upacara kedinasan Polri yang dipimpin langsung oleh Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Yudiawan Wibisono. Kapolda Sulawesi Selatan juga membacakan amanat Kapolri atas kenaikan pangkat luar biasa almarhum satu tingkat dari sebelumnya, AKP, menjadi Kompol Anumerta. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan agar pelaku penembakan segera ditindak tegas dan kasusnya diusut tuntas. Yang jelas Pak Kapolda sudah melaporkan kepada saya terkait peristiwa yang terjadi dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum, pelaku dari institusi agar ditindak tegas apakah itu proses etik maupun pidananya. Apalagi kalau kemudian motifnya kemudian ternyata dilakukan terhadap hal-hal yang selama ini kita anggap mencederai institusi. Saya minta siapapun, apapun pangkatnya, tindak tegas, tidak usah ragu-ragu. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengecam keras aksi penembakan yang dilakukan sesama polisi. Politisi Partai Gerindra itu juga meminta Kapolri untuk mengevaluasi secara berkala anggotanya terkait penggunaan senjata api. Dan kami mengutuk keras ya perilaku brutal oknum Kapak Ops tersebut yang melakukan penembakan. Kami meminta peristiwa ini diusut secara tuntas, baik kasus penembakan hingga tewasnya ya maupun kasus yang melatar belakangi terjadinya pertikaian ini. Kami juga pengen tahu bagaimana pemantauan ya kelayakan anggota ini menggunakan senjata. Apakah ada mekanisme semacam medical check up-nya ya dalam konteks kematangan kejiwaannya untuk memegang senjata yang dilakukan secara rutin tiap tahun atau seperti apa? Ya karena ini jangan sampai terulang lagi. Apa yang terjadi pada AKP Rianto Ulil Anchar menambah deretan kasus kematian di internal kepolisian akibat konflik sesama polisi. Sebelumnya pada Juli 2023, Bribda Ignatius Dwi Frisko tewas diduga akibat kelalaian rekan sesama polisi Bribda IMS yang pada saat itu ingin menunjukkan senjata api. Kemudian pada Juli 2022, Brigadir Yosua Huta Barat tewas usai ditembak rekan sesama polisi Barada Richard Eliezer atas perintah atasan mereka Ferdi Sambo. Almarhum Brigadir Yosua diduga melakukan pelecehan seksual kepada istri pelaku Putri Chandrawati. Kasus tembak mati oleh polisi juga terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Apa penyebab oknum polisi itu melepaskan timah panasnya?
Selengkapnya hanya di iNews Files sesaat lagi. Mirip dengan kasus Brigadir Joshua gitu. Ada upaya Verdi Sambo, ada upaya menutupi dan ini menyedihkan sekali. Kasus tembak mati oleh polisi juga terjadi di Semarang, Jawa Tengah. Seorang siswa SMK Negeri 4 Semarang, Gama Rizkinata Oktavandi tewas usai pinggangnya terkena peluru yang dilepaskan oleh tembakan dari anggota Polrestabes Semarang, Aibda RZ. Berdalih ingin melerai siswa yang sedang tawuran, perlukah polisi menggunakan langkah represif dalam melerai tawuran remaja? Seorang pelajar berusia 17 tahun, siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah, Gama Rizkinata Oktavandi, tewas akibat tertembak peluru oknum polisi di bagian pinggang pada Minggu 24 November 2024 lalu. Diduga peluru ditembakkan oleh Aibda Robik Zainuddin karena korban dinilai pelawan petugas dan membawa senjata tajam saat akan diamankan. Kedua kelompok gangster ini melakukan tawuran, kemudian muncul anggota polisi, kemudian dilakukan upaya untuk melerai, namun kemudian ternyata anggota polisi informasinya dilakukan penyerangan sehingga dilakukan tindakan tegas. Terkait tewasnya Gama Rizkinata, kepolisian telah menetapkan 4 tersangka anggota gangster yang disebut-sebut menjadi penyebab penembakan yang dilakukan Aibda Robik Zainuddin. Polisi juga memperlihatkan sejumlah video yang merekam aksi kejar-kejaran di jalanan dengan membawa celurit. Polisi juga menampilkan sejumlah senjata tajam yang diamankan sebagai barang bukti. Polda Jawa Tengah juga telah menahan Aibda Robik Zainuddin, oknum polisi, pelaku penembakan siswa SMK Negeri 4 Semarang. Meski demikian, hingga kini belum ditetapkan sebagai tersangka. Atas nama R itu sudah dilakukan proses pemeriksaan oleh Propam Polda Jawa Tengah. Yang bersangkutan saat ini dalam penahanan atau penempatan khusus selama 20 hari dalam rangka proses penyelidikan. Bagaimana perkembangan kasus penembakan yang menyebabkan kematian siswa SMK Gama Rizkinata Oktavandi? Saat ini saya akan berbincang melalui sambungan Zoom bersama Ketua LBH Penyambung Titipan Rakyat atau Petir, Zainal Abidin. Pak Zainal, seperti apa saat ini update proses penyidikan kasus penembakan oleh polisi yang menewaskan siswa Gama? Orang tuanya almarhum, Saudara Gama, ini sudah memberikan kuasa kepada saya untuk proses hukum atas laporan yang di Polda sudah kami laporkan kaitan dengan dugaan pembunuhan. Saya prihatin atas kebrutalan yang dilakukan oleh Numsat Res Narkoba Polrestabes Semarang. Kami mengecam tindakan itu. Pak Zainal, ini kan ada perbedaan keterangan antara yang disampaikan polisi dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, termasuk dengan CCTV yang menunjukkan tidak adanya tawuran. Apa saja fakta-fakta yang ditemukan oleh LBH Petir sejauh ini? Sudah disampaikan oleh Bid Propam Polda Jateng, penembakan yang dilakukan oleh oknum R itu karena pepet-pepetan ya, berhimpitan kan, yang awalnya oleh Kapolrestabes karena ada perlawanan ketika terjadi tawuran dan dibubarkan kan gitu. Penembakan yang dilakukan terduga pelanggar tidak terkait dengan pembubaran tawuran yang sebelumnya terjadi. Dan memang anggota ini memang benar-benar pulang dari
kantor, kemudian bertemu dengan satu kendaraan yang dikejar oleh 3 kendaraan yang diterangkan oleh Bapak Kapolrestabes. Kemudian motif penembakan yang dilakukan oleh terduga pelanggar dikarenakan pada saat perjalanan pulang ini mendapati satu kendaraan yang dikejar kemudian memakan jalannya terduga pelanggar, jadi kena pepet dan akhirnya hingga terduga pelanggar menunggu seperti yang dijelaskan Pak Kapolrestabes, menunggu 3 orang ini putar balik kurang lebih seperti itu sehingga terjadilah penembakan. Dan penembakan itu yang kami lihat menurut saksi, ya saksi yang masih hidup, dia berdiri nembaknya persis seperti yang ada di video yang disampaikan di rapat dengar pendapat di Komisi 3. Baik Pak Zainal, selain menewaskan siswa Gama Rizkinata Oktavandi, namun penembakan itu juga menyebabkan 2 siswa terluka. Seperti apa kondisinya saat ini? Kondisi luka tembak 2 korban A itu kondisinya sudah membaik ya, keserempet, sekarang sudah bisa aktivitas, sudah mulai sekolah. Terus kemudian yang S itu masih dibalut ya, karena sempat bersarang kan pelurunya di tangannya. Itu masih tangannya masih susah belum bisa untuk digunakan secara normal gitu loh. Pak Zainal, hingga saat ini Aibda RZ yang menembak siswa Gama dan 2 rekannya ini belum ditetapkan tersangka, betul? Jadi hari Selasa itu saya mendampingi saksi korban, 2 anak yang ditembak dan hidup ya, selamat ya, diminta keterangan dalam rangka saksi korban untuk tindakan yang dilakukan oleh R untuk sidik. Artinya tinggal nunggu tersangkanya, apakah hari ini atau kapan saya belum tahu. Pak Zainal, informasinya ada dugaan intervensi dari pejabat Polrestabes Semarang dan juga oknum wartawan pasca penembakan terjadi. Bisa diceritakan dugaan intervensi ini? Salah satu wartawan yang minta supaya permasalahan ini sudah selesai lah kan. Sudah selesai dan tidak diperpanjang, tapi ditolak. Artinya buat apa? Ngapain seperti itu? Mestinya datang kan berbelasungkawa yang sangat dalam. Ini kan hal yang menurut saya tidak tepat gitu. Kapolres pun ya janganlah melakukan itu. Ini di Semarang juga ada kasus siswa SMK Gema Rizkinata yang menjadi korban penembakan oleh Aibda RZ. Bagaimana Aises melihat ada penembakan kepada warga sipil ini? Ini sangat menyedihkan sekali ya kasus adik Gama ini. Saya melihat fenomena di Semarang ini mirip dengan kasus Brigadir Joshua gitu. Ada upaya Ferdy Sambo, ada upaya menutupi dan ini menyedihkan sekali. Kepolisian tidak belajar dari kasus yang sebelumnya. Gitu. Ada upaya menskenario seseorang itu dipersalahkan padahal sudah menjadi korban itu. Gama ini artinya di framing juga? Iya, saya melihatnya seperti itu. Kalau kita melihat CCTV yang beredar, tembakan itu diarahkan ketika kendaraan berjalan gitu. Yang semula ada framing bahwa dia ini pelaku tawuran, ada upaya menyerang. Makanya sangat menyedihkan sekali. Makanya kalau ingin melakukan evaluasi, harusnya institusi kepolisian tegak lurus pada peraturan yang sudah dibuatnya, terutama terkait dengan peraturan Kapolri 2 tahun 2022 tentang pengawasan melekat misalnya. Personil yang melakukan kecerobohan, melakukan tindakan pidana apalagi seperti itu harus diberikan sanksi. Bahkan kalau saya melihat kasus Gama ini ada upaya obstruction of justice yang dilakukan oleh institusi kepolisian.
elit kepolisian harus tegas lah mereka terlibat. Kalau konsisten dengan peraturan Kapolri tadi, ya seharusnya segera dinonaktifkan di sidang gitu, di sidang kode etik. Bahkan yang melakukan tindak pidana harus diproses pidana, bukan etik lebih dulu. Makanya kalau ingin melakukan perubahan, ya rombak semuanya. Mereka yang terlibat, baik atasannya kalau konsisten, ya harus dicopot. Anda melihat perlu reformasi Polri dilakukan? Reformasi Polri itu sejak 98 sudah didengungkan gitu. Tetapi faktanya kan tidak ada upaya yang lebih signifikan ya terkait membangun Polri yang profesional. Gitu. Ya terbukti dari kasus-kasus yang ada di kepolisian, kemudian juga kalau kita melebar sedikit ya ada kasus upaya penggunaan kekuatan kepolisian dalam politik praktis seperti itu. Ini menyedihkan dan menjauh dari amanat reformasi 98. Bagaimana Pak Bambang upaya untuk kita membenahi institusi Korps Bayangkara ini? Negara juga harus melakukan evaluasi secara menyeluruh kepada institusi kepolisian, pada personil kepolisian, pada elit kepolisian, dan ini dibutuhkan political will, goodwill, sosok pimpinan negara yang memiliki tadi yang tadi sampaikan memiliki visi kenegarawanan untuk menjaga kepolisian RI ini benar-benar menjadi bayangkara negara lah, bukan menjadi bayangkara penguasa atau menjadi bayangkara pengusaha. Pak Bambang, tadi Anda menyebut ada kemiripan kasus yang menjerat ataupun yang menimpa korban Gama ini di Semarang, Jawa Tengah dengan kasus Ferdi Sambo. Kenapa ini masih berulang? Pembelaan yang dilakukan oleh Polri justru menyudutkan korban. Ya, saya melihat kepolisian ini ada salah kaprah ya terkait dengan paradigma di kepolisian. Mereka lebih sering membangun citra gitu, bukan membangun reputasi. Seharusnya kepolisian itu dibangun dengan reputasi yang baik gitu. Faktanya yang terjadi adalah muncul kasus seperti adik Gama ini. Kapolri segera menonaktifkan lebih dulu ya, mencopot Kapolres Mabes Semarang. Karena ini sudah ada upaya obstruction of justice terkait korban penembakan adik Gama ini. Penyidik kepolisian sudah berupaya untuk menutupi kasus. Apa yang nanti akan terjadi? Semua kasus bisa direkayasa, bisa di framing, yang positif menjadi negatif, yang negatif menjadi. Akhirnya penegakan hukum kita ya semakin lemah dan reputasi kepolisian akan semakin menurun di mata masyarakat. Oke, baik. Semoga dengan kasus yang terjadi, penembakan berujung kematian yang menewaskan polisi dan juga anggota sipil, warga sipil ini bisa menjadi pembenahan, momentum evaluasi bagi pihak kepolisian. Terima kasih banyak Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari ISIS telah berbagi di iNews Files. Ada perbedaan kronologi antara polisi dan masyarakat. Apa fakta sebenarnya? Selengkapnya hanya di iNews Files sesaat lagi. Tawuran memang terjadi, tapi kasus penembakannya sendiri sebetulnya tidak merupakan bagian dari pembubaran tawuran sebetulnya. Menindaklanjuti kasus penembakan yang menewaskan siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah, Gama Rizky Nata Oktavandi, Komisi 3 DPR memanggil Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Irwan Anwar, pada Selasa 3 Desember 2024. Di hadapan anggota Dewan, Kapolrestabes Semarang mengaku siap bertanggung jawab, dievaluasi, dan menerima konsekuensi akibat tindakan anak buahnya, Aibda Robik Zainuddin. Kami pada kesempatan ini menyampaikan sekali lagi ucapan bela sungkawa kami atas nama Kepolisian Polrestabes Semarang
atas berpulangnya Ananda Gama akibat ulah dan perbuatan yang tidak profesional dari anggota kami. Kami sebagai atasan Brigadir R pada kesempatan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya pada seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Semarang, terlebih keluarga besar almarhum Ananda Gama. Kami sudah berupaya menghubungi pihak keluarga korban penembakan oleh oknum polisi, Gama Rizkinata Oktavandi. Namun sayangnya upaya kami belum berhasil. Belakangan diketahui pihak keluarga menolak untuk diwawancarai karena adanya dugaan intervensi dari pejabat Polrestabes Semarang dan oknum wartawan usai kejadian penembakan tersebut. Setelah memberikan penjelasan, saya diminta dari wartawan itu untuk memberikan membuat video pernyataan mewakili keluarga bahwa keluarga Gama ikhlas atas kejadian ini dan tidak akan memperbesar masalah ini, dan itu untuk masalah proses hukumnya nanti kita serahkan ke pihak Polrestabes, seperti itu. Pak Kapolres juga ya Pak nanti bikin seperti itu. Mengacu pada data dari Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, pada periode Juli 2023 hingga Juni 2024, ada sebanyak 645 peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota Polri. Dari 645 peristiwa kekerasan tersebut, menyebabkan 759 korban luka dan 38 korban tewas. Sementara itu, Kontras juga mencatat ada sebanyak 35 pembunuhan di luar hukum atau extrajudicial killing yang menyebabkan total 37 korban tewas. Pak Supardi, ini juga Kompolnas turut mengawal kasus penembakan yang terjadi di Semarang yang menewaskan seorang pelajar SMK. Bagaimana sejauh ini evaluasi dari Kompolnas? Ya, sejak peristiwa ini terjadi kami kemarin sudah turun ke Semarang. Peristiwa ini sebetulnya begitu banyak versi gitu ya, begitu banyak kontroversi. Tapi kemudian kami berpegang pada satu pedoman, yaitu alat bukti yang tersedia. Informasi yang secara terperinci menggambarkan peristiwa yang sesungguhnya terjadi seperti apa. Kemudian kami mendapatkan fakta bahwa peristiwa ini terjadi sebetulnya tidak ada kaitan langsung dengan dugaan adanya tawuran. Korban bukan pelaku tawuran? Tawuran memang terjadi. Tapi kasus penembakannya sendiri sebetulnya tidak merupakan bagian dari pembubaran tawuran sebetulnya. Karena tawuran itu terjadi pada TKP yang relatif jauh dari tempat penembakan. Akan tetapi sebetulnya anak-anak yang terlibat ini kemudian saling kejar sampai pada titik dilakukannya penembakan oleh Aibda RZ ya. Apa alasan Aibda RZ kemudian memutuskan melakukan tindakan tegas terukur dengan menembak siswa Gema ini? Bersangkutan mengatakan bahwa yang dia lihat adalah satu motor dikejar oleh 3 sepeda motor, ada yang menggunakan senjata tajam, sehingga kemudian yang bersangkutan mempersepsi bahwa ini adalah ada orang yang terancam akibat kekerasan dari orang lain. Maka kemudian yang bersangkutan menghadang pada saat kembalinya orang-orang ini, dan kemudian begitu mereka akan lewat melakukan tembakan yang kita anggap sebagai bagian dari penggunaan excessive force itu. Ini kan ada perbedaan keterangan juga Pak Supardi antara warga di lokasi dan juga bukti CCTV yang tidak memperlihatkan adanya tawuran di sekitar lokasi dan juga keterangan terkait dengan korban ini merupakan bagian dari remaja yang melakukan tawuran. Bagaimana pengusutan dari Kompolnas, apakah bisa disimpulkan ada prosedur yang dilanggar oleh Aibda RZ?
Jadi peristiwa ini sebetulnya yang tampil selama ini hanya satu capture dari satu alat bukti. Sebetulnya ada beberapa titik CCTV, ada rangkaian peristiwa yang sampai kepada penembakan itu, dan rangkaian peristiwa itu adalah memang terjadi peristiwa tawuran sebelumnya. Tapi tindakan RZ sendiri sebetulnya yang bersangkutan juga tidak tahu ada tawuran, gitu ya. Hanya melihat senjata tajam. Dia melihat ada orang yang saling kejar dan kemudian ada yang menggunakan senjata tajam. Apakah ada prosedur yang dilanggar? Tentu ini masih berproses pemeriksaannya oleh Bid Propam dan di Propam Mabes Polri untuk memastikan apakah betul sudah terjadi pelanggaran atau tidak. Sebetulnya bagaimana mekanisme anggota kepolisian ini bisa menggunakan senjata untuk tindakan tegas terukur, Pak Supardi? Tadi kan kalau disebut rangkaian peristiwa, sebetulnya awal mula penembakan karena melihat korban ini membawa senjata tajam, tapi kan belum terbukti senjata tajam digunakan untuk melukai atau tidak. Iya, bahwa yang bersangkutan mempertimbangkan dan mempersepsi situasi yang dilihatnya, sebetulnya tidak dapat dikatakan sebagai tindakan yang proporsional. Sehingga ya dapat diduga ini ada pelanggaran etik kalau dari sisi etik. Kemudian dengan adanya korban meninggal, maka ini ada tindak pidana yang kemudian kadar kesalahannya nanti tentu akan dibuktikan melalui proses peradilan, gitu ya. Ada dugaan pelanggaran etik dan kemungkinan juga ini akan dipertanggungjawabkan secara pidana oleh Aibda RZ. Bagaimana Kompolnas mengawal pengusutan kasus ini secara transparan? Bersama-sama kami dengan fungsi pengawas internal kepolisian untuk memastikan proses ini berjalan secara transparan, kemudian profesional dan akuntabel, gitu ya. Caranya bagaimana? Adalah dengan kita memastikan langkah-langkah penyidikan yang dilakukan itu memang berbasis pada pembuktian yang dilakukan secara ilmiah. Kita mengharapkan itu, dan kita mendorong terus itu, dan kita juga memastikan dan mengawal, dan kita sudah memiliki komitmen bersama dengan Mabes Polri dan Polda Jawa Tengah. Dari evaluasi terkait dengan penggunaan senjata api oleh aparat penegak hukum, Pak Supardi, Anda melihat dengan sistem yang sudah berjalan saat ini, ada yang bisa diubah untuk lebih memperketat penggunaan senjata api dan betul-betul dipergunakan sesuai dengan SOP-nya? Ya, itu satu hal yang pasti, gitu ya. Tapi yang kami dorong sekarang adalah untuk mulai kita menggunakan senjata-senjata yang peralatan, sebetulnya kita tidak menyebut senjata, peralatan yang lebih fungsional untuk melumpuhkan, sehingga penggunaan senjata api kalau bisa mulai kita batasi pada segmen-segmen penugasan tertentu, tapi untuk kegiatan sehari-hari lebih baik kita beralih pada peralatan-peralatan yang tidak dalam kategori lethal weapon, gitu ya, atau senjata yang mematikan. Nah, ini yang lebih penting untuk didorong. Dari publik juga menantikan tentunya dengan pengawasan dari Kompolnas untuk pengusutan kasus penembakan oleh aparat kepolisian yang menyebabkan kematian ini bisa betul-betul diusut secara tuntas, transparan, dan kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih banyak Pak Supardi Hamid, anggota Kompolnas, telah bergabung di iNews Pulse.